Karma seorang pemuda jalanan, doa nenek yang teraniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Mari kita awali dengan membaca sholawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sudut kota yang dingin dan sepi, seorang nenek tua bernama Maksiti berjalan tertatih di trotoar. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus kering, wajahnya dipenuhi kerutan yang menceritakan betapa panjang dan sulitnya hidup yang telah ia jalani. Ia mengenakan selendang pudar yang menutupi kepala dan bahunya, sebuah kain yang telah bertahun-tahun menemani hari-harinya. Di tangannya, tergenggam sebuah kantong plastik berisi beberapa buah pisang yang belum habis terjual. Pisang-pisang itu bukanlah dagangan biasa baginya, melainkan harapan untuk bertahan hidup sehari lagi. Malam semakin larut, udara semakin dingin, dan setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Matanya menerawang, mencari harapan di antara kelamnya malam, berharap ada satu pelanggan terakhir yang bersedia membeli barang dagangannya sebelum ia pulang ke rumah kecilnya di gang sempit. Di gang sempit yang gelap, seorang pemuda jalanan bernama Riko bersandar di dinding, matanya liar mencari mangsa. Sejak kecil ia telah terbiasa hidup di jalanan, bertahan dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Orang-orang mengenalnya sebagai pemuda bengal yang tak segan melakukan kekerasan demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Wajahnya penuh goresan luka lama, sisa perkelahian demi perkelahian yang telah ia lalui. Pakaian kumalnya penuh debu, dan bau alkohol masih melekat di tubuhnya. Ia telah lama hidup tanpa arah, mengandalkan keberanian dan kekerasan untuk bertahan. Riko menatap sekitar dengan penuh kehati-hatian, matanya menyapu jalanan gelap di hadapannya. Ia tak memiliki tujuan selain mencari cara cepat untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya yang tak pernah ada habisnya. Saat melihat Maksiti berjalan sendirian, Riko mendekat dengan langkah cepat. Dari kejauhan, ia melihat kantong plastik yang digenggam erat oleh tangan keriput Maksiti. Rasa haus akan uang dan makanan membuatnya berpikir bahwa itu adalah peluang emas. Tanpa ragu, ia melangkah ke depan, menghadang langkah kecil sang nenek. Mata Riko menatap tajam, penuh niat buruk yang siap ia eksekusi kapan saja. Maksiti yang awalnya tidak menyadari keberadaannya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berhenti sejenak, merapatkan genggaman tangannya pada kantong plastiknya seolah benda itu adalah nyawanya sendiri. "Hei, Nek! Beri aku semua uangmu!" Riko membentak dengan kasar, suaranya bergema di gang yang sunyi. Ia tak butuh banyak basa-basi, karena dalam pikirannya yang terpenting adalah mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara secepat mungkin. Maksiti terkejut. Tangannya yang sudah lemah itu bergetar, memeluk kantong plastiknya erat. Ia menatap pemuda di hadapannya dengan mata penuh ketakutan, namun di dalam ketakutannya itu ada juga kesedihan. "Nak, ini cuma sisa dagangan Nek. Tolong, Nek butuh ini untuk makan besok." Suaranya bergetar penuh harap, seolah mencoba menyentuh hati pemuda di depannya. Namun, hati Riko sudah lama membatu. Ia tidak lagi bisa merasakan empati atau belas kasihan. Ia menatap Maksiti dengan sinis, seolah permohonan itu hanyalah angin lalu. Riko tidak peduli. Dengan kasar, ia mendorong tubuh ringkih Maksiti hingga jatuh ke aspal yang dingin. Kantong plastik itu terlempar, pisang-pisang berguling di tanah. Tubuh tua Maksiti menghantam jalan berbatu, menyebabkan luka di tangannya yang kurus. Air mata Maksiti mulai menetes, bukan karena sakit fisik, tapi sakit hati. Ia telah melalui banyak cobaan dalam hidupnya, tapi dianiaya oleh seorang pemuda yang bisa menjadi cucunya sendiri adalah sesuatu yang lebih menyakitkan dari apapun. Tubuhnya bergetar karena dinginnya malam dan perihnya luka di kulitnya. Namun, lebih dari itu, hatinya bergetar karena rasa ketidakadilan yang ia rasakan. "Aku tidak peduli, Nek. Aku butuh uang lebih dari kamu." Riko mengumpulkan pisang itu dan memasukkannya ke dalam kantongnya sendiri. Tanpa memikirkan lagi penderitaan nenek tua itu, ia melangkah pergi, meninggalkan Maksiti yang masih tergeletak di tanah. Malam semakin larut, dan suara langkah Riko yang menjauh semakin menghilang di antara kesunyian gang sempit itu. Maksiti hanya bisa menatapnya dengan mata sendu. Dengan suara lemah, ia berdoa, "Ya Allah, jika dia tak mau bertobat, biarlah keadilan MU yang membalas." Suaranya hampir tidak terdengar,
Tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya mengandung kesedihan dan kepasrahan yang mendalam. Ia tak meminta balasan atas perbuatan keji Riko, hanya meminta agar keadilan Tuhan turun jika memang pemuda itu tidak mau berubah. Malam itu, Mark Siti pulang dengan hati yang remuk, sementara Riko melangkah pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Riko mulai merasakan nyeri di perutnya. Awalnya hanya rasa tidak nyaman, tapi semakin lama semakin menyakitkan. Ia mencoba meminum obat warung, tapi tidak ada yang membantu. Rasa sakit itu datang seperti gelombang yang menghantamnya tanpa ampun. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merobek dari dalam tubuhnya, dan setiap gerakan kecil membuatnya meringis kesakitan. Tubuhnya mulai melemah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sakit itu semakin menjadi-jadi. Riko terjatuh di pinggir jalan, memegangi perutnya yang terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Nafasnya tersengal, tubuhnya dingin oleh keringat. Seorang ibu tua yang lewat menatapnya dengan prihatin. "Nak, kenapa kamu?" tanyanya lembut. Riko mengerang, "Perutku sakit sekali, aku tidak tahu kenapa." Wanita itu menatapnya dengan tajam, seolah melihat sesuatu di dalam dirinya. "Mungkin ini adalah balasan dari perbuatanmu. Pernahkah kau menyakiti seseorang?" Riko terdiam. Wajah Mark Siti muncul dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana ia mendorong nenek tua itu tanpa belas kasihan. Ia teringat doa yang diucapkan Mark Siti. Hatinya mulai bergetar, ada penyesalan yang menghantam batinnya. Dalam hidup ini, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Baik atau buruk, cepat atau lambat, keadilan akan datang pada waktunya. Ini adalah kisah seorang nenek yang teraniaya dan bagaimana doa seorang yang terzalimi bisa menggetarkan langit.